Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luchandra Ningsih, saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Jadi teks prosedur merupakan suatu jenis teks di mana teks ini menyampaikan suatu cara atau langkah-langkah yang tujuannya adalah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan, sehingga bisa mencapai tujuan, yaitu membuat sesuatu dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, itu ada ciri-ciri. Jadi ciri-ciri teks prosedur itu biasanya berisi suatu cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kemudian biasanya disampaikan secara poin. Kemudian bisa bersifat objektif. Biasanya juga berisi angka di urutannya itu. Kemudian yang ketiga itu ada struktur. Jadi struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga ada penegasan ulang. Jadi di tujuan ini biasanya berupa pengantar saja dari apa yang ingin disampaikan di seorang penulis itu. Jadi di tujuannya cuma berisi pengantar, biasanya berisi manfaat atau fungsi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah inilah biasanya dijelaskan bagaimana sih cara kita melakukan sesuatu atau membuat sesuatu sesuai dengan topik yang sudah ditentukan dan judul. Kemudian yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Nah, biasanya penegasan ulang ini berisi harapan dari seorang penulis supaya pembaca bisa melakukan apa yang si penulis itu buat dari teks prosedur. Kemudian yang keempat itu ada kaidah kebahasaan. Nah, ini sangat penting dalam kita membuat teks prosedur. Jadi kaidah kebahasaannya itu yang pertama itu teks prosedur biasanya menggunakan kata imperatif. Biasanya diakhiri dengan kata i, kemudian akhiran kan, lah, dan lain sebagainya, seperti hindari, gunakan, kemudian tuangkan, seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya menggunakan kata teknis. Kemudian yang ketiga biasanya menggunakan konjungsi temporal seperti selanjutnya, kemudian, lalu, gitu. Kemudian kaidah kebahasaan selanjutnya ialah itu biasanya menggunakan kalimat persuasif atau pernyataan persuasif, seperti kata mengajak untuk melakukan sesuatu, gitu. Nah, itu sedikit mengenai teks prosedur. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menyusun, merancang pernyataan umum dan tahapan dari teks prosedur. Baik, lanjut ke soal yang kedua, yaitu mengenai pernyataan umum serta tahapan-tahapan dari buku penyampaian yang sudah dibaca. Jadi judul dari teks prosedur saya yaitu rekonsiliasi bank. Yang pertama, pernyataan umum. Rekonsiliasi bank adalah suatu proses penyesuaian saldo kas yang ada di bank yang disebut dengan saldo giro bank dan saldo kas yang dicatat perusahaan. Saldo yang ditunjukkan dalam rekening kas biasanya jarang sama jumlahnya dengan saldo yang terdapat dalam laporan bank, namun hal itu belum tentu salah. Jadi kita harus mengetahui perbedaan antara catatan perusahaan dengan laporan bank dan menentukan jumlah saldo rekening giro yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya, tahapan-tahapan penyusunan rekonsiliasi bank. Yang pertama, mulailah dengan saldo yang tercantum dalam laporan bank dan saldo yang tercantum dalam rekening kas perusahaan atau saldo per buku. Nah, untuk menentukan perbedaannya itu kita harus mencocokkan setiap setoran yang terdapat dalam buku penerimaan bank dan mencocokkan setiap pengeluaran uang yang terdapat dalam buku cek luar. Kemudian langkah yang kedua, setelah diketahui penyebab perbedaan, kemudian melakukan penyesuaian pencatatan, yaitu yang pertama, tambahkan atau kurangkan pada saldo per bank. Kemudian yang kedua, tambahkan atau kurangkan pada saldo per buku. Selanjutnya, hitunglah saldo per buku dan saldo bank. Dan yang terakhir, setelah membuat rekonsiliasi bank, pihak perusahaan perlu membuat beberapa jurnal penyesuaian yang diperlukan, yaitu hal-hal yang nampak pada sisi perusahaan atau per buku karena hal tersebut belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Jadi, itu tentang teks prosedur dari buku yang saya baca.
Selanjutnya yang nomor 3 yaitu mengenai buku pengayaan sudah saya baca. Jadi buku pengayaannya ini yaitu ini berjudul Buku Ajar Jurusan Akuntansi 2. Jadi buku ini dikarang oleh Nyoman Trisna Herawati yang diterbitkan di Fakultas Ilmu Sosial Undiksa di Kota Singaraja. Nah, jadi isi tentang buku ini yaitu tentang rekonsiliasi bank, yaitu dari pengertian apa itu rekonsiliasi bank, kemudian tentang saldo, dan yang paling penting adalah tahap-tahap penyusunan rekonsiliasi bank. Nah, sebelum saya baca buku ini, saya sempat bingung, timbul pertanyaan, apa sih itu rekonsiliasi bank? Jadi, bagaimana tahap-tahapannya, kemudian apa saja yang diperlukan untuk penyusunan rekonsiliasi bank. Dan setelah saya baca buku ini, jadi saya semua tahu semua jawabannya. Oke, sekian laporan dari saya mengenai teks prosedur, kemudian cara menyusun pernyataan umum serta tahap-tahapan dari buku non-fiksi atau buku pengayaan yang sudah dibaca. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.